Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Deni, anak-anak kita lanjutkan pembahasan kimianya. Kali ini kita akan mengambil materi konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah penyebaran atau distribusi elektron ke dalam kulit-kulit atom atau orbital-orbital yang ada dalam kulit atom, dimulai dari energi yang paling rendah. Nah, untuk konfigurasi elektron ini saya bagi menjadi dua cara. Yang pertama, menurut Bohr. Jadi menurut Bohr, elektron itu akan tersebar dimulai dari kulit atom yang terendah, yaitu kulit atom dengan energi terendah, yaitu kulit K. Nah, untuk konfigurasi ini, setiap kulit memiliki jumlah elektron maksimal yang bisa diisi, di mana jumlah elektron maksimal ini, jumlah elektron maksimal yang bisa mengisi kulit itu dirumuskan dengan 2n kuadrat. Sehingga jika kulit K, jadi untuk kulit K di mana ini n-nya sama dengan 1, maka jumlah elektron maksimalnya adalah 2 kali 1 kuadrat. Jadi di sini maksimal adalah 2. Sedangkan kulit L di mana n-nya 2, maksimalnya adalah 8. Kemudian M di sini kulitnya nomor 3, berarti 3 kuadrat dikalikan 2, berarti di sini adalah 18. Kulit N di mana di sini nomor kulitnya 4, maka 4 kuadrat dikalikan 2 jumlahnya adalah 32. Sehingga elektron-elektron yang ada di dalam atom nanti akan masuk ke dalam kulit-kulit ini dengan cara dimaksimalkan dulu. Dan satu catatan, elektron paling akhir tidak boleh lebih dari 8. Tuh. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Contohnya kita punya notasi atom, ya. Notasi atomnya adalah misalnya P1531. Nah, karena ini adalah konfigurasi elektron, maka kita harus menentukan dulu jumlah elektronnya berapa. Nah, seperti kemarin dari bahas, bahwa jumlah elektron sama dengan nomor atom. Jadi jumlah elektronnya ada 15. Bagaimana konfigurasinya? Nah, konfigurasinya adalah 15 ini akan masuk ke dalam kulit-kulit ini. Jadi ada kulit K, L, M, N. Berapa yang masuk di kulit K? Nah, sesuai jumlah maksimal yang masuk di kulit K maksimal 2. Jadi 2. Ingat, jumlah total yang akan kita distribusikan di sini 15. Kemudian yang kedua adalah kulit L. Di sini maksimal 8. Maka dari 15 ini sudah masuk 2. Kemudian masuk di L 8. Jadi yang 2 masuk di K, yang L 8, ini masih 10, berarti sisa 5. Nah, sisa 5 ini akan masuk di kulit M, di mana kulit M ini maksimal elektron yang bisa mengisi kulit ini adalah 18, berarti 5 bisa masuk di sini. Kemudian kita cek apakah elektron yang terakhir tidak lebih dari 8, ternyata tidak lebih dari 8. Jika tidak lebih dari 8, berarti konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr ini sudah benar. Gitu. Ini untuk konfigurasi elektron menurut Bohr. Yang kedua, konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Menurut teori mekanika kuantum ada 3 syarat untuk konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu mengikuti aturan Aufbau. Yang kedua mengikuti kaidahan, dan yang ketiga mengikuti larangan Pauli. Nah, silahkan dibaca apa itu aturan Aufbau, kaidahan, dan larangan Pauli. Di sini saya akan menggunakan aturan Aufbau untuk menentukan urutan energi terendah sampai yang tertinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa menurut teori mekanika kuantum, setiap kulit itu memiliki subkulit, ya. Ada kulit K, kulit L, kulit M, N, dan seterusnya di sini. Kulit K ini memiliki subkulit S, kulit L, S
SPDF di sini. Jadi ada SPDF terus. Nah, setiap subkulit ini sebenarnya memiliki identitas sesuai di mana dia berada kulitnya. S yang pertama adalah S miliknya K. Sedangkan ini adalah kulit nomor 1, ini kulit nomor 2, ini kulit nomor 3, ini kulit nomor 4. Maka di sini nomor kulitnya sebagai identitas S ini ditulis di depannya. Ini milik S dan P dari kulit nomor 2. Jadi tulis 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Demikian juga ini 5, 5, 5. Nah, kemudian urutan untuk energinya dimulai energi yang terendah. Kesepakatannya itu adalah seperti ini. Nah, perhatikan panahnya. Perhatikan panahnya, jika kalian membaca di buku ada seperti ini. Ini menunjukkan urutan energinya. Jadi di sini harusnya ada 6S dan seterusnya. Nah, sehingga urutan ini kalau diurutkan, yang pertama adalah 1S. Urutannya urutan energi. Mulai dari yang terendah adalah 1S. Kemudian panah kedua adalah 2S. Panah ketiga adalah 2P, kemudian 3S. 2P, 3S. Panah keempat 3P, 4S. 3P, 4S. Kemudian panah kelima 3D, 3D, 4P, 5S. 4P, 5S dan seterusnya. Nah, urutan ini harus kalian hafalkan atau kalian pahami sehingga urutan ini tidak boleh terbalik. Nah, supaya memudahkan kalian untuk menghafalkan, kalian perhatikan di sini ada polanya. Di sini ada polanya. Perhatikan saat tulis polanya. Kita ambil subkulitnya saja. Di sini ada S dengan S. Kemudian ada PS, PS. Kemudian di sini ada DPS. Jika ini saya potong seperti ini, perhatikan akan terjadi. Nah, jika subkulit itu ada SPDF, jadi subkulit itu kan ada SPDF, maka kita bisa menyebutkan dua kali. Kulit pertama dulu SS 2 kali, SS. Kemudian turun ke bawah, kita sebutkan ini 2 kali ke atas, PS, PS. Berikutnya kita sebutkan 2 kali, berarti DPS, dan bisa kita prediksikan berikutnya adalah DPS, kemudian FDPS, FDPS. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan nomor kulitnya di sini? Nomor kulitnya sesuaikan. Karena S baru muncul di kulit nomor 1, maka ini ditulis mulai nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. P itu dia muncul mulai nomor 2. Jadinya di sini nomornya mulai nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. D muncul mulai nomor 3. Ini 3D. Jadi ini dimulai nomor 3. Begitu ya. Jadi untuk menentukan urutan, menghafalkan urutannya mudah, disebut 2 kali. SS, kemudian dari P naik, PS, PS, kemudian DPS, DPS, FDPS, FDPS, seperti itu. Ya, ini untuk urutannya. Nah, bagaimana penerapan konfigurasi ini jika kita kaitkan dengan bilangan kuantumnya? Kita kaitkan dengan bilangan kuantumnya. Kemarin kita sudah bahas tentang bilangan kuantum. Nah, sekarang kita coba untuk membahas hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum. Saya beri contoh soal. Contoh soalnya. Contoh soalnya kita ambil misalnya 11 Na23. Pertanyaannya, bagaimana menentukan konfigurasi elektronnya, bilangan kuantumnya di sini. Nah, ini jika ada kaitannya dengan bilangan kuantum, maka konfigurasinya harus menggunakan konfigurasi menurut teori mekanika kuantum. Jadi di sini kita tentukan dulu jumlah elektronnya berapa. Di sini elektronnya ada 11 karena elektron sesuai nomor atom jika tidak ada muatan. Nah, dari elektron 11 ini maka kita konfigurasikan ke dalam subkulit yang ada ini. Jadi ada S, jadi ini
konfigurasinya. Konfigurasi elektronnya ada S, S, P, S, misalnya seperti ini. Kita beri nomor 1, 2, 3, ini 2, 3. Yang mau dimasukkan adalah 11. Nah, kemarin ingat, S itu hanya punya satu orbital, sehingga dia hanya bisa maksimal diisi 2 elektron. Kalau P punya 3 orbital, jadi maksimal diisi 6. Jadi S maksimal diisi 2. Mengisinya harus maksimal. Jadi ini ada 2, 2, 6. Nah, ini sudah ada 10. Sedangkan elektronnya semuanya ada 11. Berarti masih ada 1 masuk ke S, sehingga ini tidak ada. Nah, inilah konfigurasi elektronnya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana bilangan kuantum dari elektron yang terakhir? Bisa tulis di sini, bilangan kuantum elektron terakhir atau elektron ke-11. Perhatikan, elektron ke-11 di sini berakhirnya di 3s1. Bagaimana bilangan kuantumnya? Kita tentukan berapa n-nya. N-nya seperti tadi kita lihat di sini. Nah, n ini, identitas ini ada di sini. Ini adalah n. Jadi n-nya adalah 3. Bagaimana L-nya? Ini N, ini L. Kita kembali kemarin ke teori bilangan kuantum bahwa S itu harga L-nya adalah 0. Jika harga L-nya adalah 0, maka orbitalnya hanya 1. Nah, orbitalnya orbital nomor 0, sehingga M-nya juga 0. Hanya ada 1, M-nya 0. Bagaimana S-nya? Nah, dalam satu orbital ini energinya sama, jadi S-nya bisa plus setengah atau min setengah. Ini contoh kedua. Ini contoh pertama. Contoh soal kedua, misalnya S misalnya S 1632, jumlah elektronnya 16. Konfigurasinya SSPSP 1, 2, 3, 2, 3. Kita masukkan dulu. Jadi ini yang di atas ini adalah jumlah elektron. Ini 6, ini 2. Di sini sudah ada 12, berarti masih ada 4 masuk di sini. Berarti yang elektron terakhir masuk di 3p4. Nah, jika dia berada di 3p4, maka bilangan kuantumnya N-nya ini depan 3, kemudian L-nya sebelahnya adalah P. P itu harga L-nya 1. Kalau 1 berarti dia punya 3 orbital. Orbitalnya adalah plus 1, 0, min 1. Sehingga 4 elektron ini bisa masuk dimanapun karena ini energinya sama. Maka jawabannya M-nya bisa plus 1, 0, atau min 1. Sedangkan S-nya harganya sama seperti ini. Jadi bisa plus setengah, bisa juga min setengah. Nah, ini pembahasan dari konfigurasi elektron. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.